Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kajian kita atau duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai amal soleh kita pada malam hari ini. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya, sehingga mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Malam hari ini kita masuk di poin yang ke-20. Poin yang ke-20 yakni berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa antarul hufatal urata al-alata ri'at asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Dan bahwa engkau akan menyaksikan orang-orang yang bertelanjang kaki dan badan. Jadi dulu orang-orang Quraisy itu dulu miskin, ya, sehingga disimbolkan oleh Nabi bertelanjang kaki, nggak pakai sandal, bertelanjang badan. Ada sebagian yang nggak pakai baju, cuman punya sarung saja. Akan tetapi sehingga di hadis ini disebutkan apa? Al-alah, yang miskin. Kemudian ri'a asya, pengembala domba. Pengembala domba. Kemudian yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, tanda kiamat ini bukan berarti meninggikan bangunan itu dilarang. Enggak. Cuman ini menunjukkan apa? Tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat, sehingga orang-orang miskin sudah dijadikan oleh Allah orang-orang yang kaya, sehingga mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi dan tinggi-tinggi sekali, ya. Kalau kita lihat sekarang di sekitaran Saudi rata-rata tinggi-tinggi. Ini yang keberapa? Yang ke-20. Kemudian yang ke-21, budak wanita melahirkan tuannya. Budak wanita melahirkan tuannya. Terdapat hadis terdapat dalam hadis Jibril, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'ukhbiruka an asrotiha, aku akan kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya.
yakni di saat malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anis-saah," kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab apa? Allah dan Rasulnya, kamu dan aku tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Nabi kita Muhammad SAW juga tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari kiamat itu adalah gaib, sesuatu yang belum terjadi, jadi gaib. Akan tetapi kata Nabi, "Sa'ukhbiruka an asrotiha," aku akan kabarkan kepadamu tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya tadi yang sudah disebutkan, yaitu apa? Orang yang bertelanjang kaki, miskin, pengembala domba, kemudian berlomba membangun bangunan yang tinggi. Kemudian Nabi menyebutkan, "Idza waladat al-ammatu rabbataha," jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Muttafaqun alaihi. Di dalam agama kita, seorang budak itu memang dihalalkan untuk digauli, ya. Oleh siapa? Oleh majikannya, Nah, tatkala budak tadi melahirkan seorang anak, maka itu aslinya nggak boleh dijual budak itu. Walaupun hukum asalnya budak tadi apa? Sah-sah saja dijual. Tetapi tatkala dia melahirkan anak, ya disebut dengan ummul walad, maka itu nggak boleh dijual, nggak boleh. Akan tetapi karena zaman ini semakin bodoh, sebagaimana disebutkan di tanda-tanda sebelumnya, yarfa'ul ilma, diangkatnya ilmu, sehingga orang tuh dengan kebodohan nggak peduli apakah ini dilarang atau tidak. Ya walhasil terjual juga budak tadi. Ibunya tadi dijual sana, nanti di sana jual lagi sana. Kemudian suatu hari nanti setelah anaknya besar, kemudian dia beli budak tadi. Padahal budak tadi siapa? Ibunya. Nah, jadilah ibunya tadi siapa? Anaknya tadi siapa? Tuannya, karena dia yang telah memerdekakan ibunya. Jadi yang telah membeli ibunya. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi tuan dari budak, ya ada budak dijual, kita beli, maka kita jadi apa? Jadi tuannya bagi budak tersebut. Nah, anak tadi jadi tuannya dari siapa? Ibu tersebut. Ya. Kalau anak tadi tahu itu adalah ibunya, mungkin dia akan merdekakan. Tapi kalau nggak tahu, ini bahayanya. Ya, kalau nggak tahu kalau itu ibunya, maka ya nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Bisa jadi disuruh-suruh. Nah, ada juga yang mentafsirkan di kalangan para ulama, maksudnya adalah anak-anak durhaka kepada orang tua. Orang tua dijadikan seperti budak, disuruh-suruh. Bahkan dianggap durhaka kalau orang tua tuh nggak berani negur kita karena takut kita marah. Orang tua sampai nggak berani negur kita, takut kita marah. Itu kita sudah dihitung anak yang durhaka. Dan di zaman sekarang ini, ya, wallahu a'lam, banyak yang seperti ini, ya. Banyak yang seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu saya itu sering kalau saya pulang dari sini nawarin buat kopi. Mau buat kopi enggak? Maka saya sering menolak, kecuali dengan tujuan menggembirakan saja. Enggak. Kalau saya kepingin, saya buat sendiri. Saya takut dengan hadis ini. Jadi menjadikan ibu seperti pembantu, yang harusnya kita yang melayaninya. Kita melayaninya,
kita bantu keperluan-keperluannya. Kalau ada masalah-masalah, kita berusaha mencarikan jalan keluarnya, seperti itu. Kenapa? Karena kita takut durhaka kepada orang tua. Kemudian berikutnya nomor berapa? 22. Maraknya pembunuhan. Kita sudah nggak asing lagi karena di zaman sekarang adalah zaman canggihnya media, sehingga terjadi pembunuhan di ujung dunia pun nyampe dengan cepat ke kita di sini. Maraknya pembunuhan. Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah hatta yaksural harj. Tidak akan datang hari kiamat sampai banyak al-harj. Mereka bertanya, qalu wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-qatlu al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan. Kemudian nomor berapa? 23. 23. Zaman semakin dekat, atau bahasa lainnya zaman semakin singkat. Zaman semakin singkat. Berasa apa tidak jamaah? Zaman semakin singkat. La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman itu semakin berdekatan. Perasaan itu cepat seperti itu ya. Perasaan cepat. Baru kemarin Jumat, besok sudah mau Jumat. Baru kemarin kita kajian, sudah mau apa lagi? Kajian lagi. Baru kemarin sholat Id, sudah mau apa? Sholat Id lagi. Sangat dekat sekali. Yataqarab az-zaman. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakunu sanata kas-sahri. Nabi sampai mengatakan seperti itu ya. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat. Maka jadilah fatakunu sanah kas-sahri. Setahun itu bagaikan sebulan. Setahun bagaikan sebulan. Wa yakunu sahru kal jumu'ati. Sebulan itu bagaikan sepekan. Makanya yang misalnya punya cicilan, perasaan baru kemarin mbak nyicilnya, terus sudah apa? Nyicil lagi, aduh cepetnya. Karena seperti sepekan. Wa takunal jumu'atu kal yaum. Dan sepekan itu seperti sehari. Sepekan seperti sehari. Wa yakunal yaumu kas-saati. Dan sehari itu seperti sejam. Seperti apa? Sejam. Kecuali yang nganggur. Orang nganggur cuma nunggu-nunggu apa nggak jelas. Ya perasaan dia hari itulah lama. Tapi kalau yang misalnya semangat kerja ya kan, lah siang baru dapat sedikit lah siang ya kan. Apalagi yang punya pegawai kerjanya harian. Tambah sering ngopi hariannya. Udah, ini dapatannya belum dapat, sudah apa? Sudah sore. Kemudian masih ada lagi Nabi menyebutkan wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'fah. Dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Maksudnya sangat cepat sekali. 1 jam itu sangat cepat sekali. Apalagi kita ngaji seperti ini. Kadang-kadang saya tuh ngerumus
rumus untuk maksudnya murojaah, rumus ya. Murojaah itu kadang-kadang misalnya dari jam 1:30 sampai asar belum selesai. Giliran ngaji baru dibuka seayat 2 ayat. Ustaz, azan Ustaz. Hah? Azan. Baru 2 ayat pembahasan. Sudah azan, cepat sekali. Ya, sejam itu seperti membakar apa tadi? Seperti membakar pelepah pohon kurma, sangat cepat sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Albani mensahihkannya. Nah, jadi zaman semakin singkat. Kalau kita jarang ketemu, tahu-tahu pas ketemu, ya Allah, perasaan sudah tua sekali gitu. Tapi kita kadang-kadang kayaknya masih seperti yang dulu aja, padahal enggak ya. Nomor 24. Nah, ini yang sangat berasa banget nomor 24 ini. Apa itu? Pasar semakin berdekatan. Pasar semakin berdekatan. Di sana ada pasar, di sini ada pasar. Ada toko, ada toko. Ya Allah. Saya itu sekarang kalau di Karangraja itu tinggal berangkat aja ke belakang itu udah toko semua baris di belakang ya, di jalan Arda itu. Udah toko semuanya. Maunya toko plastik, mau toko sosis, toko listrik, sembako, udah berdekatan. Tambah dekat lagi tinggal nongkrong di rumah. Dikirim. Makanya kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah hatta tadharul fitan. Tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah. Wa yaksurul kadzib. Banyaknya kebohongan. Wa yataqarrabal aswaq, dan saling berdekatannya pasar. Pasar berdekatan. Dulu saya masih ingat sekali kalau di orang-orang di pegunungan gitu, itu pasarnya itu sepekan sekali. Sepekan sekali kalangan istilah wong dusun ya kan. Karena sepekan sekali. Dari gunung turun. Jadi setiap hari Rabu, saya ingat itu di Kota Bumi. Setiap hari Rabu itulah baru insya Allah di rumah-rumah itu ada sayur sop. Wah, itu mantap ya. Ada sayur sop. Tapi kalau sudah Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sebelum Rabu, itu tinggal ikan asin yang tersisa. Ikan asin sama sambal terasi. Itulah yang terjadi ya. Saking dulu itu pasar tuh berjauhan. Sekarang sudah berdekatan. Kemudian berikutnya, kalau kita saksikan, kapan buat rumah dikit pasti ada apa? Pasti ada peluang untuk warungnya, walaupun warung-warung kecil seperti itu. Lagi pindah nih, ini ada warungannya. Buat lagi rumah, ada warungannya. Warung semuanya ya, jadi warung semuanya. Kalau nggak kuat iman, orang yang sudah punya warung duluan, dongkol dia ya. Waduh, mak ini beakulah sepi, tambah ada warung di situ pula, aduh, tambah jadi. Kan? Jadi memang seperti itu ya. Saling berdekatan. Kemudian saling bersaing. Kemudian yang ke-25. Yang ke-25, fenomena kemusyrikan pada umat ini, nauzubillah ya. Fenomena kemusyrikan pada umat ini Nabi SAW betul-betul mengatakan akan terjadi, ya, akan terjadi. Idza wudi'as sayfu fi ummati, jika pada umatku pedang telah diletakkan, lam yurfa anha ila yaumil qiyamah, maka tidak akan pernah diangkat darinya sampai hari kiamat. La wala taqumu sa'ah hatta talhaqqa qabailu min ummati bil musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku, maksudnya adalah kaum muslimin,
mengikuti kaum musyrikin. Mengikuti kaum musyrikin. Maksudnya apa? Berbuat kesirikan. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala, betul-betul menyembah berhala. Datang ke puyang-puyang, datang ke kuburan-kuburan, melakukan tatoyur ya. Dulu saya masih kecil itu, waktu di Tasikmalaya ada kuburan Syekh Abdul Muhyi di sana ya, di ujung kota Tasikmalaya. Tapi saya lihat bus-bus yang terminalnya itu bus-bus yang panjang, bus-bus besar seperti itu ya, kayak model bus-bus putra remaja gitu kan, panjang. Ngapain? Iya, nganterin yang itu, yang ziarah-ziarah ke kubur tersebut, nganterin yang ziarah-ziarah. Tapi intinya banyak yang berbuat kesirikan, bawa air, bawa tanah, ya kan? Jadi kalau datang ke sana, maka ada orang-orang akan ngadu ke juru kuncinya. Yang ini masih bujang, bilang juru kunci. Yang ini pedagang, bilang juru kunci. Yang ini pejabat, bilang apa? Juru kunci. Jadi mereka bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, ya, dan itu adalah kesyirikan. Nauzubillah. Namun di akhir zaman nanti kaum muslimin, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, mengikuti kaum musyrikin, berbuat kesirikan. Nauzubillah. Kemudian poin yang ke-26. Poin yang ke-26, orang tua bergaya anak muda. Orang tua bergaya anak muda. Sampai sedetil ini disebutkan oleh Nabi SAW, akan ada di akhir zaman orang tua bergaya seperti anak muda. Maksudnya bergaya bagaimana? Lihat hadisnya, kata Nabi SAW, yakunu qaumun, akan ada satu kaum di akhir zaman, yadibuna fi akhir zaman, di akhir zaman nanti mereka itu menyemir rambutnya bisawad, disemir rambutnya dengan apa? Warna hitam. Padahal umurnya udah 60 misalnya, udah 50, tapi disemir rambutnya warna hitam sehingga dia seperti pemuda. Orang bilang, "Oh, awet muda, Pak. Bapak ini berapa umurnya, Pak?" 60. Wih, udah kan aduh. Jadi orang nggak percaya. Kenapa? Karena rambutnya hitam semua, masih hitam semuanya. Nah, kahawasilil hamam, mereka itu bagaikan dada burung merpati ya. Kita lihat dada burung merpati. Maksudnya kadang-kadang ada gini, ada orang tua tuh yang aslinya dia tuh gini, ininya berewokan ya, panjang jenggotnya, terus dibuat apa? Dikrok, sininya kerok gini kan, terus ininya dicukur rapi, terus sisa dikit aja jenggotnya, jadi seperti pemuda. Seperti apa? Seperti pemuda. Dikerok, tambah lagi dia apa? Disemir warna hitam, sudah kelihatan muda dia. Tapi kapan naik gunung sedikit langsung apa? Keluar nada tuanya ya. Iya beneran Pak, aduh ya Allah. Saya aja kadang-kadang terkejut Pak. Jadi dulu waktu masih SD gitu kan, kelas 6 gitu kan. Itu berenang itu sepanjang-panjang sungai itu berenang Pak, kayak ikan gitu kan. Nah kok kemarin itu berenang itu ya Allah,
mungkin 6 meter itu kan. Lah pas berhenti di pinggir itu kok, wah, doa Allah udah tua benar berarti badan ini ya. Jadi menges itu 6 meter itu. Saya kadang-kadang nggak percaya dan kok bisa ya itu kan. Ya bisa lah, kenapa tidak ya kan? Bisa. Makanya saya nggak berani. Kalau dulu masih muda tuh manjat kelapa 15 meter, 12 meter biasa. Nah sekarang nggak berani manjat kelapa. Kenapa? Nanti baru 5 meter udah nggak bisa turun, nggak bisa naik. Ya. Apa kata Nabi SAW? La yarihuna raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Nauzubillah. Ada lagi orang tua cukurnya cukuran pang. Cukuran pang, ya Allah. Sudah tua tapi apa? Lupa umur ya, nauzubillah. Sudahlah ya, nikmati saja waktu tua ini. Ya sudah, kita sudah tua. Kita nikmati saja dengan ketuaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga ibu-ibu ya, Bu ya. Udahlah. Jangan takut dibilang tua ya. Mbah mau kemana Mbah? Sembarangan. Dipanggil Mbah marah ya. Ya udahlah ya. Nikmati ya. Capek kalau misalnya takut-takut kemana-mana pakai baju SMA terus lalu udah ibu-ibu ya. Supaya dihitung dihitung masih muda. Sebaiknya kalau kita sudah sudah tua ya, mendingan kita semakin ingat ke akhirat. Ada uban. Pertama, uban itu untuk akhiratnya nurun. Uban itu cahaya nanti di akhir kiamat. Kalau dia beragama Islam sampai dia beruban, itu adalah cahaya nanti di hari kiamat. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Sebagian orang kadang-kadang alasan gatel. Jangan, itu ujiannya seperti itu. Terus yang kedua, uban itu alarm dari Allah Subhanahu wa taala, pengingat kalau kita tuh tidak lama lagi di dunia ini. Jangan dihilangkan pengingat itu ya. Makanya merubah dengan warna hitam itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau selain hitam boleh, ya. Kalau selain hitam boleh. Misalnya dengan warna yang pirang, ya. Boleh. Dulu dikisahkan gini ya. Utiya bi Abi Kuhafa, didatangkan Abi Kuhafa. Abi Kuhafa tuh ayahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian warasuhu walihiyatuhu katigomah bayadun. Rambutnya, jenggotnya putih seperti tigomah. Tigomah itu pohon ya. Kalau di kita mungkin pohon kapas gitu ya. Jadi putih. Kemudian di hari di hari Fathu Mekah, Nabi SAW bersabda, "Ghayyiru hadza wajtanibus sawad." Robahlah warna putih ini, tapi jauhi warna hitam. Artinya boleh dengan warna yang lain. Tetapi juga jangan bergaya seperti anakmu muda. Mentang-mentang dirobah boleh selain warna hitam, pink, biru. Allah Akbar ya. Jangan ngikuti anak-anak padahal sudah tua ya. Jadi tapi akan ada yang seperti itu, akan ada walaupun sudah tua. Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi boleh dirubah selain warna putih, dibolehkan ya. Merubahnya dengan apa? Dengan inai. Dengan apa? Dengan inai.
Tapi kalau misalnya ada orang tua ya, seperti anak muda maksudnya udah tua tapi rajin olahraga supaya dia kuat beribadah, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ada orang tua yang muda saja sudah sudah istirahat, dia masih semangat kerja misalnya, ya itu nggak masalah, ya sebenarnya nggak masalah. Ya. Kemudian apalagi yang menjadi catatan adalah jangan sampai dia semangatnya bekerja kemudian dia melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada yang seperti itu ya. Orang tua semakin hanya badannya saja yang tua, tapi keinginannya tidak pernah tua ya, tidak pernah tua. Ini kata Nabi SAW akan ada ya, akan ada. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah tersebarnya kekikiran. Tersebarnya apa? Kebakhilan. Di hadis disebutkan apa? Yataqarabuz zaman akan semakin berdekatan. Kemudian wayang kusul amal semakin berkurang. Semakin berkurang. Amal itu semakin berkurang. Semakin kekini semakin banyak orang yang berkurang dalam beramal. Wayul qasuh, dan dilemparkan kekikiran di dalam hati ya, dilemparkan kekikiran di dalam hati. Dan ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberitahukan dalam Al-Qur'an. Tabiat manusia itu adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan manusia itu menyukai harta dengan kecintaan yang berlebih, sehingga sukanya itu ngumpul-ngumpul harta. Sehingga tidak sedikit orang yang banyak berinvestasi harta. Ada yang punya koleksi mahal misalnya kan. Tapi yang jadi masalah itu kecintaannya itu berlebihan. Sampai-sampai gara-gara dia kecintaannya kepada apa? Investasi. Kecintaannya kepada apa? Kepada barang-barang koleksi. Namun dia melupakan hak Allah. Berlebihannya dia dalam kecintaan sampai tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau itu harta yang ada zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dibelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lebih mengutamakan hawa nafsu. Lebih mengutamakan apa? Hawa nafsu. Adzan. Ya, adzan dulu.
Kita sampai tahap apa tadi? Tersebarnya kekikiran. Bahkan saking cintanya kepada harta tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sehingga apa? Sesungguhnya mereka itu sangat berlebih-lebihan, sangat keterlaluan di dalam mencintai harta. Sehingga apa? Dengan sebab kecintaan tersebut, yang pertama hingga dia melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Melupakan hak Allah Subhanahu wa taala, artinya hartanya tadi tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, ia mengambil harta tersebut dengan cara bagaimanapun, tidak peduli apakah itu halal atau haram. Yang penting banyak. Yang penting apa? Hartanya banyak. Kemudian dia belanjakan sesuai hawa nafsunya. Sesuai hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu pastilah kebanyakannya mendorong kepada yang bertentangan dengan kebaikannya, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau untuk kebaikan berat sekali mengeluarkannya. Tapi misalnya dia punya acara, kemudian dia nyewa biduan 100 juta dikeluarin. Padahal 100 juta itu uang semuanya, bukan campur daun. Tapi dikeluarin. Bahkan lebih dari itu dikeluarin. Saya mikir-mikir sambil lewat itu, Pak, ya. Mikir-mikir itu, Pak, ya. Tapi nggak tahu pikiran saya benar apa enggak itu kan. Kalau satu baliho itu 250.000, berapa baliho dipasang? Kalau 10 berarti 2,5 juta. Kalau 100 250 juta. Apa 25 juta? 25 juta. Banyak ya? Banyak sekali harta itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu akibat kenapa? Akibat orang itu ingin memimpin. Cuman kalau misalnya gayanya adalah seperti para sahabat yang nggak mau, saling nggak mau, pastilah nggak akan mengeluarkan modal yang sangat banyak. Ya, misalnya ditunjuk siapa? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Oh tidak. Ada orang yang lebih tegas. Ada orang yang lebih hebat. Siapa? Umar bin Khattab. Wah, lari tim sukses. Kemana? Menuju Umar bin Khattab. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Oh tidak. Selama ada orang yang namanya Abu Bakar masih ada, oh tidak. Jangan mimpi saya mau jadi apa? Mau jadi pemimpin. Gitu kan? Jadi saling nggak mau. Ada tidak? Ini sahabat itu pasang poster gitu kan. Tolong pilih saya. Awas ya, nomor 2. Ada nggak? Nggak ada. Jadi mereka tuh nggak ngeluarin biaya untuk jadi apa? Untuk jadi pemimpin itu. Kenapa sebabnya? Karena di benak mereka pemimpin itu adalah tanggung jawab, gitu deh. Pemimpin itu adalah beban, seperti itu. Yang dia harus bersungguh-sungguh. Tapi karena ini sudah zaman akhir, sehingga orang itu berebut untuk dikasih beban. Berebut untuk diberikan apa? Beban. Padahal pemimpin itu kalau kita diberikan amanah tanpa kita memintanya, Allah akan tolong kita. Allah akan tolong. Tapi kalau kita minta, padahal kita nggak punya keahlian di dalamnya, maka Allah tidak akan nolong. Orang yang minta amanah menggebu-gebu ingin
diberi amanah. Nah, kemudian poin berikutnya, maraknya perdagangan, ya. Ini kalau tadi saling berdekatannya apa? Pasar-pasar. Kalau sekarang apa? Maraknya perdagangan. Di mana-mana orang berdagang. Apakah enggak boleh? Boleh, tapi ini merupakan tanda-tanda. Bukan berarti tanda-tanda yang haram. Bukan berarti apa? Karena ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kemudian haram. Enggak. Kalau itu yang halal dan diizinkan, ya diizinkan. Tapi ini menunjukkan apa? Tanda-tanda dengan dekatnya hari kiamat, yaitu maraknya perdagangan. Menjelang datangnya hari kiamat, maka akan berdekatan perdagangan tadi. Maraknya perdagangan. Tapi di hadis ini disebutkan gini, menjelang datangnya hari kiamat, salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu. Kalau kenal, salam. Kalau tidak kenal, tidak salam. Harusnya enggak, salam aja. Salam aja. Walaupun kadang-kadang, ya baik. Assalamualaikum Pak. Imbang enggak? Enggak imbang lah. Kita ucapkan assalamualaikum, dia jawab, enggak imbang. Sedangkan di sana ada terkandung apa? Doa, assalamualaikum, ya kan? Ada doa, semoga keselamatan atas kalian. Nah, dia cuma iya saja, jadi dia apa? Enggak ada jawaban. Tapi kalau dia jawab waalaikumsalam, ya, semoga kalian juga selamat, kan? Indah kan? Saling mendoakan kebaikan. Tapi kata Nabi SAW, salam hanya diucapkan kepada orang-orang khusus. Dan merebaknya perdagangan sehingga seorang wanita pun turut bersama suaminya dalam berdagang. Ini menunjukkan di zaman Nabi itu yang dagang bapak-bapak. Bapak-bapak yang dagang, ibu-ibunya di rumah. Karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikum. Ya, waqarna fi buyutikum. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi bapak-bapak yang dagang itu. Nah, sekarang apalagi di Indonesia, ya. Dominan yang dagang itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Dagangnya kadang-kadang semua didagangkan, termasuk bentuk tubuhnya ya didagangkan juga. Jadi orang tuh jadi yang belanja itu, waduh, susah ya. Ya. Yang sering belanja ke pasar harus sering nunduk, ya, sering nunduk. Lihat dagangannya, jangan lihat yang dagang, repot. Kemudian berikutnya, saya mau selesaikan tanda-tanda kecil sehingga pada pertemuan berikutnya kita masuk ke tanda-tanda besar. Banyaknya peristiwa gempa bumi, ya. Banyaknya peristiwa gempa bumi. Ini enggak asing lagi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta takthura zalazil. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyaknya peristiwa gempa bumi, ya. Bahkan ada yang sampai di akhir zaman disebutkan oleh Nabi SAW, yakunu fi akhiril ummati khosfun wa maskhun wa qatfun. Akan ada pada akhir umatku orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ya. Kalau kita lihat gempa yang terjadi beberapa waktu yang ke belakang, di mana? Di Palu dan yang sekitarnya itu, ya, ada yang ditelan kemana? Ke bumi. Tapi saya yakin ada di tempat-tempat lain juga yang seperti itu. Cuman mungkin ya tidak dimuat di media sehingga kita nggak tahu. Kemudian ada yang dirubah raut wajahnya dan dilempari batu. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah kami? Maka beliau menjawab, benar. Kalau apa? Kalau kemaksiatan itu telah merajalela. Makanya di sini kita harus ta'awun, saling tolong menolong untuk amar ma'ruf nahil munkar, ya.
mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, kemudian mencegah orang dari perbuatan mungkar. Karena kalau Allah kirimkan bencana itu nggak akan dipilih-pilih. Jangan ini rumah orang soleh, jangan banjir. Enggak, masihlah kebanjiran juga, ya kan? Gempa juga seperti itu, akan kena. Kalau apa tadi? Kemaksiatan telah merajalela, ya, terang-terangan kemaksiatan itu sudah terang-terangan. Nah, inilah yang kita bisa bahas tentang apa? Tentang tanda-tanda kecil dari dekatnya hari kiamat. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada tanda-tanda besarnya, ya, tanda-tanda besarnya dengan hari kiamat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin malam hari ini Ustaz tidak akan bacakan soal-soal pertanyaan, karena di habis sholat isya ini para asatidzah sekalian akan ada rapat, ya. Jadi habis sholat isya itu langsung rapat insya Allah, ya. Makanya kajian dicukupkan sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.